Halo Bapak dan Ibu, semuanya. Selamat siang Mbak Haikal, Ibu Kiki, dan keluarga FBI tercinta. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa langsung untuk cara penggunaan PMD yang paling dasar seperti apa. Nah, ini di samping saya ada dengan Ibu Nisa. Nah, Ibu Nisa ini sebagai talent. Nah, jadi nanti kita bisa penggunaan PMD dari basicnya dulu ya Pak Haikal ya. Yang pertama, kita bisa pakai hairband. Bisa dibantu Mbak Nisa? Ini. Oke. Bapak dan Ibu, yang pertama kita pastikan baterai itu penuh ya, pastikan baterai PMD penuh, dan dipastikan wajah sudah dalam keadaan bersih. Jadi wajah kita sudah dalam keadaan bersih, kita sudah bisa menggunakan portable magic device atau PMD. Dan yang pertama juga kita bisa lihat ataupun lubang di area belakang PMD ini. Nah, di sini ada 3 lubang. Dan sini untuk yang lubang yang pertama ini untuk kabel yang warna putih. Nah, kita bisa masukkan. Dan juga ini ada lubang untuk lasernya Bapak Ibu. Nah, lubang lasernya ini seperti ini. Nah, jadi untuk lubang yang tengah ini untuk charger ataupun kita mengecas alat PMD. Jadi selain dari rumahnya ataupun dengan catakannya ini, kita bisa juga menggunakan charger di area ataupun di PMD-nya ini. Nah, setelah itu kita bisa bersihkan dulu untuk lasernya. Laser dipastikan kita bersihkan dan kita pastikan ke konsol calon prospek, Bapak dan Ibu, ini kita sterilkan terlebih dahulu. Jadi agar terlihat lebih steril karena kita masukkan ke area hidung Bapak Ibu. Kita masukkan terlebih dahulu, sudah disterilkan. Ini sih Ibu Nisa. Nah, setelah itu kita tekan untuk lasernya. Kita tekan laser. Pertama kita tekan tombol, terlihat ya Bapak Ibu ya. Tekan tombol sampai dia bunyi beep. Setelah itu kita tekan di laser. Nah, fungsi laser di sini untuk menghancurkan lemak dalam darah. Karena kita kan setiap hari makan dan minum pastinya yang enak-enak ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu ini kan masih sudah aktif ya, kategori sudah aktif. Kita tekan kembali. Nah, seperti ini. Ini ada di level 1. Nah, kalau level 1 ini dia punya sinar lasernya dia akan berkedip. Jadi kalau sudah berkedip seperti ini, untuk laser yang pertama ataupun level 1 untuk anak-anak ataupun untuk pemulihan. Jadi pemulihan orang yang baru bangun sakit ataupun memang baru sakit dan usia yang sudah 50 tahun ke atas. Nah, itu kita bisa gunakan di level 1. Dan yang kedua, kita langsung tekan lagi. Nah, ini dia punya sinar lasernya dia lebih full ya. Dia punya tembakan lasernya lebih full dengan panjang gelombang seperti tadi Pak Haikal katakan itu ada 650 nanometer. Setelah itu kita gunakan sarung tangan Bapak Ibu. Nah, kita sekarang ke arah sarung tangan. Di sini saya akan mempraktekkan atau mendemokan wajah. Nah, tapi di sini hanya sebelah dulu. Nah, setelah kita masukkan, dipastikan sarung tangan ini kita gunakan Bapak Ibu supaya apa? Supaya dia punya getaran itu tidak dirasakan ke diri kita sendiri. Setelah itu kita pakai lagi dua-duanya. Nah, sudah seperti ini, kita langsung pakai lagi nih sarung tangan dari luar. Dan dipastikan untuk sarung tangan ini lebih tinggi daripada sarung tangan yang dari luar. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa perhatikan, nah ini sudah terpasang semuanya. Nah, ini untuk sistem kancingnya ini ada di atas ya. Jangan ada di bawah, karena nanti kalau di bawah agak sulit sekali untuk kita bergerak. Jadi di atas, lalu kita masukkan kabelnya sampai dibunyi klik. Nah, tuh. Sudah terpasang semuanya. Lalu kita tekan tense. Nah, di sini kita tekan tense. Tense. Nah, sampai dia sudah terlihat aktif, lalu kita tekan tanda plus. Nah, di sini tanda plus. Kalau untuk wajah itu 1 ataupun 2. Jangan sampai lebih, nanti kalau udah lebih dia getarannya memang sudah tidak nyaman di tubuh ya atau di wajah ya. Jadi kita gunakan 1 terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita gunakan heat-nya. Jadi kita gunakan heat-nya. Nah, heat sebagai pemanas supaya pada saat nanti Bapak dan Ibu mau pakai untuk pemanasnya ini sudah hangat. Jadi kita heat-nya gunakan 3 saja. Wit. Ya, Michael. Nah, berarti kalau kita misalkan nggak pengen langsung bekam, berarti heatnya nggak perlu ya? Ya, betul.
Nah, sekarang kita langsung pegang wajah. Nah, dipastikan posisi tubuh ataupun tubuh kita ini biar nggak terlalu menempel juga ke konsumen, agar konsumen kita juga merasa lebih nyaman ya. Nah, ini dua-duanya kita seperti ini. Nah, Pak Haikal, ini kita ada 14 titik akupunktur nih Pak Haikal, di wajah ya. Nah, jadi 7 di bagian kanan, 7 di bagian kiri. Kenapa kita mesti pakai akupunktur wajah? Supaya wajah kita itu tidak terjadi yang namanya Bell's palsy, Pak Haikal. Nah, tidak terjadi. Nah. Jadi bukan hanya untuk kecantikan, Bu Wiwit ya. Jadi untuk yang terapi wajah ini selain untuk kecantikan, juga untuk kesehatan juga. Nah, ini saya demokan separuh wajah. Ini di bagian kanan. Nanti Bapak dan Ibu bisa perhatikan ada perbedaan atau enggak. Mungkin awalnya dilihat dulu ya. Nah, di bagian mana? Ini saya mau lebih fokusnya di area smile ini nih Pak Ikal. Smile-nya Mbak Nisa ini agak dalam nih. Nih, nah kita langsung terapi. Betul. Jadi tahap pertama Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu nanti bisa observasi dahulu ya. Jadi wajah setiap orang beda-beda, dan ketika untuk terapi pastikan hanya separuh wajah saja, karena biar kelihatan before afternya. Kalau Bapak langsung terapi kedua-duanya sekaligus, nanti Bapak Ibu tidak akan bisa membedakan mana yang ada perubahannya, seperti itu. Jelas Bapak Ibu ya? Kalau jelas boleh dong kasih jempolnya semua dong, kalau jelas Bapak Ibu. Nah Pak Haikal, untuk mancungin hidung Bapak dan Ibu, nah ini bisa kita lihat ya, ambilnya dari sini. Tuh, kita tuh. Nah, seperti ini. Ya, masukin lagi Bu Nisa. Oke. Yes. Nah, jadi ngambilnya itu kalau untuk area smile line, jangan dari sini diturunin ke bawah, baru dinaikin tuh, jangan. Karena apa? Karena kalau bisa diturunin seperti ini, nanti malah makin menggloyot ataupun malah kelihatan lebih kendur. Jadi kita gini aja tuh. Nah, enak ya Mbak Nisa ya. Kan Pak Haikal ini tangannya dua-duanya nempel dan basah sarung tangannya Pak Haikal. Jadi Bapak Ibu untuk bagian wajah ini nanti bisa disesuaikan ya, misalkan yang bersangkutan masih belum ada rasa bisa dinaikkan lagi, betul ya? Ibu Anissa udah ada rasa Bu? Ini cukup udah. Cukup ya level 1. Nah, ada beberapa kasus Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu ketika menangani teman atau orang yang Bapak lagi sedang terapi di level di bagian wajah kok udah level tinggi tidak ada rasa. Apa yang Bapak harus lakukan? Yang pertama pastikan dulu cek bahwa semua kabel udah terhubung. Yang pertama karena lagi jadi Bu Kiki ya, Bu Wiwit ya, Bu Kiki. Ya, ternyata ketika udah kok level 30 nggak ada rasa, ternyata kabelnya belum colokin. Bisa jadi yang pertama. Yang kedua bisa jadi sarung tangannya Bapak Ibu ya. Sarung tangannya kalau Bapak Ibu pemakaiannya atau pencuciannya juga asal-asalan, dia pakai deterjen atau mesin cuci, udah pasti nanti alatnya juga rusak juga ya tadi sarung tangannya, seperti itu. Yang ketiga cek kabelnya juga. Yang berikutnya lagi cek juga kondisi baterai. Kalau kondisi baterai Bapak Ibu sudah mau habis, pasti nanti akan ada level tinggi, juga rasanya juga tidak begitu signifikan ke wajah Bapak Ibu. Nah, Pak Haikal, selanjutnya untuk area dahi nih, Bapak dan Ibu, untuk area dahi kita lakukan seperti ini ya, kita lakukan zigzag. Jadi jangan sampai seperti ini. Kalau seperti ini, wajah akan terasa sakit. Jadi digunakannya ini, kita area dahi, dan ini jangan menempel. Kalau menempel, dia punya daya getarannya hilang. Nah, seperti ini, kita zigzag saja. Nah, tuh. Wah, enak ya Mbak Bunisa ya, tuh. Ini rileks sekali, dan juga orang kalau misalnya lagi sakit kepala, terus lagi migrain, nah ini bisa kita seperti ini nih. Jadi nggak perlu pakai penekanan, jadi hanya dengan disentuh aja, tuh, hanya disentuh aja tuh benar-benar nyaman banget. Tuh, kalau seperti ini orang nggak akan nyaman. Nah, itu bisa dipraktikkan langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, tuh beda loh. Yang satu dia punya wajah lebih glowing, padahal cuma sebentar aja. Terus yang satu pori-porinya masih agak cukup besar. Dia punya garis dia punya tulang pipinya lebih naik ya, Bu Nisa ya. Nah, jadi seperti ini ya Pak Haikal ya. Nah, sudah cukup. Nah, kalau untuk wanita 8 kali, kalau pria 9 kali itu jangan lupa. Karena kalau minimal ya, kalau misalnya kurang ataupun lebih, nanti hasilnya juga enggak begitu maksimal. Jadi paling tidak tuh kita bisa minimal tuh 8 atau 9 kali. Jadi seperti itu Pak Haikal. Oke, kasih opos dulu dong, luar biasa. Ini baru terapi bagian wajah Bu Kiki ya, ternyata luar biasa sekali responnya ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu, kira-kira bisa dipraktekkan Bapak Ibu?
yang bisa praktekkan bisa dong tolong kasih chat angka 5 dong Bapak Ibu, bagi Anda yang bisa bilang praktek mudah tolong chat angka 5. Oh bisa semua ya, oke, good. Kalau untuk double chin bagaimana? Oke, ada pertanyaan Bu Wiwit ya. Untuk double chin nih apa namanya, dagunya menggelambir ya. Mudah banget, area double chin kan di sini ya Pak Haikal ya. Nah, di daerah sini kita bisa tarik ke area belakang telinga. Nah, daerah sini. Nah, ini kan lebih banyak ya. Nah, ini kita ambil. Nah, tuh. Atau dua-duanya bisa seperti ini. Kita tarik sampai ke area belakang telinga. Nah, dilakukan setiap hari aja. Bapak dan Ibu kalau orang yang ada double chin. Banyak ini kesaksiannya Pak Haikal. Wah, enak banget ya, luar biasa. Enak banget. Wah, setelah ini tidur nyenyak nih ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang untuk hal-hal lain Bapak Ibu ya, kita akan praktekkan lagi untuk tahap selanjutnya Bu Wiwit ya. Tadi udah bagian wajah sudah. Bapak Ibu ini juga cocok juga buat Bapak Ibu disampaikan Bu Wiwit juga untuk apa namanya, terapi di akupuntur wajah seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang punya permasalahan kesehatan, contohnya yang ada stroke, mulut miring, itu bagaimana Bu Wiwit gitu? Leher ya, bagian leher. Area leher, betul. Jadi area leher, ataupun kalau misalnya stroke itu ya bisa lebih, terkadang kalau orang yang sudah stroke yang wajahnya sudah miring ya, itu volumenya biasanya agak lebih kuat Pak Haikal. Jadi kalau tensnya itu masih rendah, itu belum bisa rasa. Jadi itu memang sudah betul-betul syarafnya itu sangat lemah. Jadi itu bisa untuk tensnya agak lebih tinggi. Jadi seperti itu Pak Haikal. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk area tangan ya Pak Haikal ya. Jadi bisa didemokan untuk area tangan. Nah, area tangan kalau tadi di wajah itu kan ada berapa ya? Ada 1 volumenya. Tapi kalau untuk area tangan pertama kita ambil 2 terlebih dahulu. Jadi jangan sampai 3 dulu ya, takutnya kaget. Jadi kita gunakan tensnya ini 2. Nah, udah 2 seperti ini baru kita sentuh terlebih dahulu, dan alat ini kita bisa kasih ke calon prospek kita. Nah, permisi nih Bu Anissa. Nah, ini nanti Bu Anissa bisa ditambahkan saja untuk rasa tensnya ataupun getarannya ya Bu Nisa ya. Nah, ini tangannya. Nah, setelah itu ini untuk area tangan nih Pak Haikal. Kita untuk area tangan, permisi. Nah, kalau misalnya area tangan, jadi terkadang ada orang yang stroke Bapak Ibu, sudah berapa ya? Untuk orang yang stroke, biasanya di area tangan, itu kita ambil dari arah sini dulu Bapak Ibu. Nah, dari arah sini dulu terlebih dahulu kita ambilnya seperti ini. Nah, ambil dari sini, lalu kita dorong sampai dia di sini. Nah, coba begitu ya. Oke, berarti Bapak Ibu bisa lihat di layar. Itu di bagian di apa namanya, bahu ya, belikat Yes, banget ya. Oke. betul, baik, Bahu. Lihat sini ya. Kita ambil, lalu kita tarik. Lalu, nah di sini nih titik meridian ini nih langsung kita gunakan. Langsung kita tarik tuh. Wah, udah rasa belum Bu Nisa? Udah ya. Nah, ini sekali tarik Pak Haikal itu kurang lebih 172 syaraf yang kita pegang walaupun kita bukan ahli terapi gitu. Nah, tuh. Nah, kalau untuk orang yang memang betul-betul lemah di syaraf, ini sampai dia punya jari-jari di area jari-jari ini dia lebih ngangkat, ataupun misalnya orang yang stroke ya, orang yang stroke itu pasti kan dia akan menggenggam. Nah, dia sampai dia naik, kalau misalnya dia masih ke dalam, itu masih tetap kita cari sampai dia naik. Nah, kalau di jari-jarinya udah naik, itu kita tahan. Nah, levelnya level 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini levelnya level 2. Oke. Nah, levelnya level 2. Ini bisa dinaikkan lagi atau bagaimana Bu? Tergantung kondisi orang masing-masing Bu ya. Tergantung kondisi masing-masing Pak Haikal. Jadi kalau misalnya orang itu stroke-nya parah, ya itu bisa tinggi. Nah, ini kan Bu Nisa cuma 2 karena kan memang masih untuk pencegahan ya. Jadi untuk maintenance kita sehari-hari. Tuh. Nah, tuh sampai jarinya ngangkat. Nah, jadi kalau jarinya ngangkat gini, udah kita diamin dulu sampai dia kurang lebih ya 1 menit lah ya. Setelah itu kita bisa angkat. Dan itu bisa lakukan setiap hari pagi dan malam hari. Nah, sama ini juga 8 sampai 9 kali. Nah, tuh pasti enak nih Mas. Nanti tidurnya enak Pak Eka, terus juga sel darah merahnya juga pasti juga lebih lancar tuh. Dan selain itu, selain untuk kesehatan, ini kita bisa bandingkan kanan dan kiri Pak Eka. Kenapa? Karena dia punya untuk sel kulit mati pun juga terangkat. Sel kulit matinya juga terangkat Pak Eka. Jadi selain untuk memang kesehatan dan kecantikannya pun juga kita bisa dapatkan juga Pak Eka. Nah, setelah itu dia punya kita demokan untuk lengan, kita sudah cukup ya Pak Haikal ya. Nah, selanjutnya kita Bu
Bu Wiwit, untuk bagian teman-teman juga yang sering bertanya juga untuk bagian, Pak tangannya udah mulai sering kebas-kebas, itu seperti apa sih cara terapi untuk fokus ke jarinya seperti itu bagaimana Bu Wiwit ya? Kalau misalnya Kan udah sering kebas-kebas, itu kan artinya juga udah sirkulasi darahnya udah nggak lancar ya Bapak Ibu ya. Nah kalau misalnya sirkulasi darah kita udah nggak lancar, sarafnya juga udah mulai lemah. Nah namanya usia itu, kita semakin lama kan usia semakin bertambah. Sarafnya juga semakin lama semakin melemah. Sel darah merahnya pun juga, pembuluh darahnya pun juga sudah apa ya, kaku ya. Nah artinya kita bisa stimulus lagi dengan si PMD ini. Kita stimulus lagi, kita rilekskan lagi, kita punya syaraf. Nah setelah itu ya kita bisa lakukan Pak Haikal sehari 2 kali dan jangan sampai lupa lasernya kita mesti kita pakai. Kalau enggak, ya dia punya pembuluh darahnya juga tidak bisa lancar ataupun tidak bisa mengangkat dia punya ataupun membakar dia punya lemak dalam darah. Wah, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin sering ada juga orang banyak sekali yang salah paham ya untuk bagian terapi di bagian tangan ya. Kadang beberapa orang terapi bagian tangan itu terlalu pelan-pelan dan tidak sampai selesai Bu Wiwit ya. Harus seperti apa Bu Wiwit ya tipsnya tuh? Nah, tipsnya kalau untuk untuk yang sarung tangan. Nah, jadi kalau untuk area tangan, ini dia punya jari-jari. Nah, kita ambil untuk jari-jari 1 atau 2. Kita pertama 1 dulu lah. Kalau 1, kalau misalnya dia masih kurang rasa, kita bisa tambahkan ataupun kita berikan PND ini ke calon prospek. Jadi pada saat jari-jari, ini kan kita pegang ya. Kita pegang Bapak Ibu. Ini jangan ditahan seperti ini. Nah, kesakitan Bu Anisanya. Tapi kalau kita ambil dari sini langsung kita tarik. Nah, itu akan merasakan lebih nyaman. Lebih nyaman mana Bu Nisa? Nah, Bapak Ibu tips ya. Dan biasanya kalau Bapak Ibu ada beberapa teman-teman yang agak kesalahan juga, yaitu nariknya hanya dari mulai jarinya aja ya, tapi bukan dari bawahnya ya. Yes. Oke, sekarang bisa lihat detailnya. Kita zoom ya, detailnya bagian tangan ya Bapak Ibu terapi ya. Jadi jangan didiamin kayak gini. Ini akan sakit, kasihan calon prospeknya. Nah, ini kali ini dia lebih nyaman. Ini memperbaiki dia punya asam urat, dia punya syarafnya, dia punya ototnya. Ini semua akan diperbaiki semua, distimulus lagi semuanya tuh. Nah, ini akan lebih rileks lagi tangannya Pak Haikal. Nah, tuh. Itu aja. Jadi jangan terlalu lama. Nah, tuh. Enak nggak Bu Nisa? Enak. Tadi kalau didiamin gini sakit ya? Sakit. Nah, jadi seperti itu Pak Haikal. Betul. Sekarang lebih nyaman ya Bapak Ibu ya. Jadi fokus kita Bapak Ibu ya, kita kan servis ya, kasih pelayanan terbaik kepada calon prospek kita agar mereka juga nyaman, mereka juga bisa mendapatkan kesehatan yang lebih enak lagi dibandingkan sebelumnya. Bu Wit ya, sekarang tahap selanjutnya apa Bu Wit nih? Tahap selanjutnya kita untuk orang yang hipertensi Pak Haikal. Untuk hipertensi, untuk yang kolesterol juga dan juga terutama diabetes. Jadi kalau diabetes di bagian mana sih, hipertensi di bagian mana sih, ini bisa kita praktikkan secara langsung ya Pak Haikal ya. Kita praktikkan secara langsung di bagian mana ataupun di area mana kita bisa pegang secara maksimal. Nah, jadi untuk orang yang hipertensi, izin Mbak Nisa, kita putar dulu ya. Nah, tuh. Nah, Bapak dan Ibu kan bisa perhatikan nih, area leher. Nah, kan seperti ini ya. Ini volumenya berapa Mbak Nisa? 1. Ini volumenya 1. Awal kita 1 dulu. Lalu kita ambil di area sini nih. Nah, nih. Ini kita area sini. Lalu kita diamkan di area leher sini Bapak dan Ibu. Nah, ini kita diamkan. Terus seperti ini. Nah, rasanya gimana nih? Ada getaran nggak Bu Nisa? Ada sedikit. Boleh ditambahkan lagi Bu Nisa. Disesuaikan ya. Sesuaikan dengan Bu Nisa punya rasa ataupun supaya nyaman. Nah, tuh. Nah, jadi dipegangnya gini nih. Jadi ini titik ini harus kita pegang. Ini mau penyakit kolesterol, mau penyakit hipertensi, ini di sini nih, ini tumpuannya. Nah, tuh. Kita nggak usah ditekan aja, kita geser aja. Nah, tuh. Kalau misalnya area di sini terbuka lebih enak lagi kita pegangnya. Nah, jadi kayak gini tuh. Ini jangan nempel ya Bapak Ibu ya, ini jangan nempel, kanan dan kiri jangan menempel, tapi gunakan seperti ini tuh. Tuh, dipegang sini. Nah. Sama ini kita gunakan minimal tuh 8 ataupun 9. Nah, ini di area depannya dia titik area depan di sini. Nah, nih di sini, sorry. Nah, kita pegang seperti ini bisa tuh. Bisa 2 jari di area depan ataupun 1 jari juga nggak masalah. Jadi ini tuh. Di bagian lekukan, betul. Nah, nih lekukannya nih. Ataupun di sini juga bisa juga. Nah, dia yang ada lekukan, nah ini bisa juga. Apa yang Mbak Bu Nisa rasa nih Bu Nisa? Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata dengan fungsi PMD ini sangat luar biasa. Ini selain kita bisa relax juga,
juga umur baik itu Bu Wiwit ya, untuk permasalahan-permasalahan untuk dengan Oh, diabetes. diabetes ya, sekarang kita di kebagian diabetes. Nah, ini kan untuk cara penggunaan PMD-nya ya Pak Haikal ya. Jadi untuk penggunaan PMD, dan kalau untuk PMD di area untuk penderita diabetes bisa juga Pak Haikal. Jadi kalau kita dengan penderita diabetes, kalau bagusnya memang PDP. Tapi kalau misalnya PDP-nya belum ada, segera beli. Dan kalau misalnya belum ada nih, bisa di area pankreas. Nah, pankreas kita ini adalah di sikut nih. Sikut kita sejajar. Nah, ini adalah pankreasnya kita di area sini. Itu pankreas kita. Bisa berdiri Bu Nisa? Permisi izin. Oke. Nah, bisa belakangi kamera izin ya. Sorry. Pegang dulu. Nah, kalau pankreas Pak Haikal, ini kita di bagian sini. Nah, ini kita pegang. Bisa dipegang, bisa kita bisa kita gerakkan. Nah, kalau bisa digerakkan bisa seperti ini. Jadi kalau kita pengen cari lokasinya itu sejajar dengan siku Sikut, ya, ya sikut ini. siku kita Ya, ya. ini. Nah, ini kan ini tuh. Nah, situnya, ada situ kita tapi Bapak Ibu ya. Ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa dong. Bisa praktek dong. Tulis chat Anda 7. Nah, ini prakteknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di rumah, nanti tidak perlu menggunakan baju ya. Ya. Langsung kulit Bapak Ibu. Langsung di kulit lebih nyaman, lebih enak pastinya. Sarah gitu ya Bapak Ibu. Iya, betul. Jadi sarah aja ya ke arah keluar. Jadi ke arah keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dimasukin ke dalam, masukin ke dalam. Jadi jadi izin permisi. Nah, jadi seperti ini. Kayak gitu aja Bapak Ibu ya. Mudah kok. Nah. Luar biasa banget. Nah. Wow, luar biasa. Ya, Kemudian Bu, jadi area mantap. Jadi Bapak Ibu bisa tapi juga nyaman banget ya kalau asam urat di mana tetap yang intens. Oke, untuk praktek ataupun mendemokan orang yang penderita hipertensi dan diabetes penggunaan PMD yang seperti tadi saya lakukan, Bapak dan Ibu bisa lakukan kepada calon prospek dimanapun, kapanpun alatnya kita bisa gunakan. Setelah itu saya akan mempraktekkan ataupun mendemokan satu alat yang luar biasa, itu Photon Device Pro.